Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomatunisa dengan NIM 183300005. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kajian media analisis wacana. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak presentasi berikut ini. Di presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis wacana, ciri-ciri analisis wacana, penerapan analisis wacana, metode analisis wacana, jenis analisis wacana, dan yang terakhir, manfaat analisis wacana. Apa itu analisis wacana? Analisis wacana adalah aturan-aturan dan kebiasaan yang mendasari penggunaan bahasa baik dalam komunikasi lisan atau tulisan. Suatu metode yang digunakan untuk mencari sebuah makna atau pesan komunikasi di dalam teks, baik secara tekstual maupun kontekstual. Lalu, untuk ciri-ciri analisis wacana ada 5. Yang pertama, analisis wacana dapat berupa rangkaian ujar secara lisan dan tulisan. Yang kedua, wacana berisikan pembahasan tentang topik atau hal tertentu yang ingin disampaikan. Yang ketiga, penyajiannya teratur, sistematis, koheren, dan lengkap dengan semua situasi pendukungnya. Yang keempat, bersifat interpretatif atau pragmatis baik dari bahasa atau makna. Yang kelima, interferensif, memiliki kesimpulan bahwa makna berdasarkan konteks penggunaannya. Lalu ada penerapan analisis wacana. Ada 4 nih. Yang pertama, berdasarkan penggunaan metode. Di penggunaan metode ada 2, yaitu sintakmatis dan paradigmatis. Untuk sintakmatis sendiri, metode yang digunakan untuk menganalisis wacana dengan metode kebahasaan. Lalu untuk paradigmatis, yaitu analisis yang menganalisis wacana dengan memperhatikan tanda-tanda tertentu dalam suatu wacana untuk menemukan makna keseluruhan. Lalu yang kedua ada berdasarkan bentuk analisis. Di bentuk analisis sendiri ada 2, yaitu linguistik dan sosial. Untuk linguistik, yaitu analisis yang membaca suatu naskah dengan memakai salah satu metode analisis wacana, sintakmatis atau paradigmatik. Lalu yang kedua ada sosial, yaitu analisis yang menganalisis wacana dengan memakai satu atau lebih metode analisis wacana dan menerapkan paradigma postpositivis, kritikal, konstruktivis, partisipatoris. Lalu yang ketiga ada berdasarkan bentuk wujud yang bisa berupa tulisan, ucapan, tindakan, jejak dalam bentuk media atau kenyataan. Lalu yang terakhir ada berdasarkan level analisis. Di level analisis ini ada 2, yaitu analisis pada level naskah, yaitu dapat berupa naskah, teks, ucapan, atau tindakan baik secara sintakmatis maupun paradigmatis. Lalu yang terakhir ada analisis multilevel atau biasa dikenal dengan analisis wacana kritis, yaitu analisis yang menganalisis wacana pada level naskah berdasarkan konteks dan historinya. Lalu ada metode analisis wacana, ada 12, yaitu yang pertama ada metode analisis isi, yang kedua metode etnografi, yang ketiga grounded theory, yang keempat MCD etnometodologis, yang kelima analisis percakapan metodologi, yang keenam semiotik naratif, yang ketujuh simiologi, yang ke-8 CDI, yang ke-9 pragmatik fungsional, yang ke-10 teori pembeda, yang ke-11 hermeneutik objektif, dan yang terakhir framing. Lalu ada jenis-jenis analisis wacana. Ada 4. Yang pertama, wacana representasi, yaitu bersifat postpositivis moderanisme dengan posisi peneliti yang terpisah dengan objek yang diteliti dan terdapat semua persepsi objek dan membuat representasi realita dalam bentuk pengungkapan bahasa dan tidak bersifat kritikal. Yang kedua, ada wacana keraguan-raguan, yaitu jenis wacana ini merupakan wacana yang bersifat struktural dan kritikal moderanisme yang posisi penelitinya menemukan konstruksi realita berdasarkan frame sosial dan bersifat kritikal. Lalu yang ketiga ada wacana pemahaman.
yaitu jenis wacana yang bersifat interpretif modernisme berbeda dengan representasi karena wacana pemahaman posisi peneliti dengan objek yang diteliti tidak terpisah. Realitas didefinisikan peneliti melalui interaksi antara informal dengan sumber literatur. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada wacana postmodernisme, yaitu jenis wacana yang bersifat poststruktural dengan menolak segala sosialisme dengan kritikal, sama dengan wacana keraguan-raguan. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.